Indonesia berjaya mencukupkan makanan utama beras kepada rakyat dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu, halo guys, jumpa lagi guys. Kita dapat kabar baru ya guys ya, ada berita baru. Dan kalau mau saya berita ini ya, kabar ini sangat baik. Bapak Menteri Pertanian kita itu tetap ya guys, tidak akan mengekspor beras ke negara-negara di luar sana. Salah satu negaranya itu ya Malaysia ya, negara tetangga kita, yang tetap saja sombong bahwa mengatakan mereka itu tetap banyak beras dan tidak butuh beras kita. Sekali lagi saya bersyukur banget sih ya dengan keputusan ini, keputusan menteri kita ini. Kita pentingkan dulu dalam negeri kita gitu. Kita cukupkan dulu kebutuhan kita. Ya kan, kalau memang itu sudah berlebih ya silakan. Tapi ya tetap ya kalau saya ditanya ya jangan ke Malaysia lah. Karena kita sama-sama tahu gitu loh, ini kan negara yang selalu saja merendahkan kita ya. Karena ini satu negara yang merasa diri mereka itu paling mulia ya di muka bumi ini, di alam semesta ini. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Betul. Dan terima kasih karena Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sudah menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kami telah berbincang perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda kenaikan hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utama beras kepada rakyat dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya melakukan pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi. Oke. Pak Amran, kemarin Pak Prabowo udah mengizinkan kita untuk ekspor beras. Itu gimana Pak tanggapannya kemarin? Kita upayakan dulu stok kita perkuat. Produksi kita lompatannya sesuai BPS, bukan kata saya itu Januari sampai April itu kurang lebih 50 sampai 60%, 62%. Nah, ini berkat kerja keras kita semua atas perintah gagasan besar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau luar biasa menerbitkan impres dengan Perpres 4 di saat kepemimpinan 100 hari. Ini mempermudah petani kita untuk mengakses sarana produksi khususnya pupuk. Jumlahnya ditambah, kemudian regulasinya disederhanakan, dan itu berdampak pada produksi. Kemudian tim-tim teman-teman PPL se-Indonesia kompak, solid, Kepala Dinas Pertanian se-Indonesia kompak, solid untuk mengangkat produksi. Di saat ini kita surplus, di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu berapa Pak? 3.000 per kilo itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kembali perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu kompensasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan, sehingga mereka belajar ke Indonesia, minta belajar. Saya katakan kita terbuka, minta belajar tentang benih, tentang water management, tentang sumur dangkal, sumur dalam, irigasi, pompa, irpom. Kita kenali, mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Gimana guys? Dengar tadi pernyataan dari Bapak Menteri kita. Ya, mereka Malaysia akan datang
kirim timnya belajar dengan kita. Hati kecil saya tuh kok kayaknya gimana mendengar ini gitu loh guys. Ngapain sih ngajarin orang yang sudah pintar gitu? Ya kan, mereka kan sudah pintar, IQ mereka tinggi gitu loh. IQ 15 ringgit. Jadi ngapain kita ngajarin orang-orang yang sudah pintar sampai 15 ringgit apanya IQ-nya? Ya kan? Ngapain gitu loh? Selama ini kan mereka selalu gembar-gembor mereka pintar. Kita dianggap IQ-nya IQ jongkok. Ya kan? Kok belajar sama kita? Ngapain gitu loh? Ngapain juga kita ngajarin mereka gitu, ngajarin orang yang sudah pintar? Gak usah seharusnya, kok mau saya sih gak usah. Mereka kan banyak orang-orang pintar, orang jenius, ya kan? Orang-orang yang memang pemikirannya maju, negara maju katanya, ya kan? Kok belajar sama negara kita? Kalau saya ditanya, gak usah. Karena memang mereka ini percuma kalau diajarin, gak tahu berterima kasih. Dulu saat guru kita didatangkan ke Malaysia, ke Malaides, apa kata mereka netizen Malaides ini? Kapan katanya kita ngajar guru-guru, ngirim guru ke Malaides? Indonesia kapan katanya? Ya kan? Padahal jelas kan, kita itu mengirim guru ke sana. Karena memang saat itu mereka itu bodoh semua kan. Pakai bahasa Melayunya dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Datang guru-guru kita dari Indonesia menyempurnakan, mengajari mereka. Ya kan, tapi itu dibuang itu jauh-jauh sama mereka. Mereka tidak mengakui. Sekarang mau belajar lagi soal pertanian kepada kita. Nanti sudah bisa mereka nggak akan ingat itu. Karena memang tipe-tipe M seperti ini itu tidak akan pernah merasa berterima kasih kepada siapapun. Dan mereka tetap akan mengklaim bahwa mereka itu terbaik di muka bumi ini, di alam semesta ini. Ini mereka. Makanya agak gimana gitu rasanya ini datang tadi Bapak Menteri kita ini mengatakan terbuka kita. Terbuka katanya. Aduh, ini dalam hati saya langsung gimana gitu rasanya. Ngapain sih terbuka sama orang-orang pintar yang pun memiliki IQ 15 ringgit ya kan? Mendingan kita pergi ke Afrika, ngajarin orang-orang Afrika gimana caranya bertani dengan baik. Ya kan? Mendingan ke sana. Ngapain ke Malaides? Gimana guys, menurut kalian guys? Kalau saya ditanya, kesel dengernya ini. Ngapain gitu loh, ngajarin orang-orang yang nggak pernah tahu berterima kasih. Ngapain sih ngajarin orang-orang yang mengklaim diri mereka itu pintar? Ya kan? Ngapain sih ngajarin orang-orang yang merasa diri mereka itu paling mulia di muka bumi ini, ras tertinggi di muka bumi ini? Ngapain gitu loh? Gimana menurut teman-teman? Kasih komentar ya, dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.